Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kesayangan saya sendiri, Tak ID. Apa kabar kalian semua? Masih cepat keluar? Nggak apa-apa, saya juga. Yang masih sehat, Mas, tolong jangan keluar-keluar rumah kalau nggak ada keperluan ya. Di luar serem mampus. Mending di rumah dulu nonton Tak ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film Obsessed. Film dari negeri gingseng ini terbit pada tahun 2014 dan diperankan oleh Lim Ji Yeon dan Song Seung Hon. Song Seung Hon. Maaf, lidah saya lidah Surabaya Timur. Mari kita gaskan langsung ke alur cerita filmnya. Cekidot. Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah pesta anggota militer, di mana di sana terdapat seorang tentara bernama Kim Jin Pyong yang berbakat kolonel. Jin Pyong menolak untuk meminum minuman beralkohol saat di pesta tersebut. Tetapi, karena merasa sungkan pada atasannya, mau tidak mau, ia harus menenggak minuman haram tersebut. Gelasnya gigi kali weh. Keesokan harinya saat di kantor, Jin Pyong didatangi oleh anak buahnya, yaitu adalah Kapten Kyong, yang berniat untuk mengecek data kemiliterannya. Kapten Kyong yang menjadi anak buah Jin Pyong saat dalam perang Vietnam, mengaku bahwa ia mengidolakan seorang Jin Pyong. Dari data yang diberikan, Jin Pyong sedikit terkejut karena tanggal lahir dari istri Kapten Kyong yang bernama Jong Ga Hyun sama dengannya. Saat pulang ke rumah, seperti pasangan suami istri pada umumnya, Jin Pyong dan istrinya makan bersama serta mengobrol santai. Saat Jin Pyong melihat kalender rumahnya, ia bertanya kepada istrinya, "Ada apa dengan tanggal yang diberi bulatan merah?" Istrinya menjawab bahwa itu adalah tanggal yang dianjurkan oleh dokter untuk melakukan proses perkembangbiakan karena itu merupakan masa subur istrinya. Seketika tanpa berpikir panjang mereka langsung melakukan gobak sodor halal. Kali ini halal. Saat sudah menunaikan tugasnya, ia ingin mencari angin sebentar. Dan saat singgah di sebuah tempat, ia melihat burung-burung hias. Tak disengaja ia bertemu dengan Jong Ga Hyun di sana, istri dari Kapten Kyong. Keesokan harinya, Ga Hyun dan istri Jin Pyong yang sama-sama berprofesi sebagai perawat saling curhat-curhat ceria. Istri Jin Pyong bertanya, kenapa ia dan suaminya sangat sulit memperoleh momongan, tetapi perbincangan ringan tersebut harus terputus karena pasien yang berada di sebelah istri Jin Pyong meminta tolong untuk membantunya bangun. Saat Ga Hyun yang tidak sengaja melihat pasien tersebut membawa sebelah pisau, ia sontak menarik istri Jin Pyong dan merelakan dirinya untuk menjadi sandera. Jin Pyong yang berada di sana sontak mendekati pasien dan menenangkannya. Tetapi Jin Pyong mulai habis kesabaran saat melihat pria tersebut mulai melukai leher dari Ga Hyun. Namun Jin Pyong tetap berusaha tenang agar pria tersebut tidak makin melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Jin Pyong menenangkannya dengan cara meletakkan senjatanya di lantai. Setelah Ga Hyun berhasil lolos, pria tersebut berniat untuk mengambil senjata dan menembak dirinya sendiri. Jin Pyong berusaha merebut pistolnya dari pria tersebut. Tetapi sayangnya pelatuk senjata itu tertarik dan peluru melesat menembus bahu Ga Hyun. Akibat kejadian tersebut, Ga Hyun harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Jin Pyong yang merasa bahwa itu adalah salahnya, meminta izin kepada Kapten Kyong untuk menjenguk istrinya. Saat menjenguk Ga Hyun, Jin Pyong membawakan bunga dan juga makanan kesukaan Ga Hyun. Saat berada di sana, Jin Pyong juga mengembalikan anting yang terjatuh saat ia disandera. Ga Hyun meminta tolong kepada Jin Pyong untuk memasangkan anting tersebut karena ia masih terluka. Saat Jin Pyong memasangkan antingnya, Ga Hyun mengatakan bahwa saat ia menolongnya tempo hari, menurutnya Jin Pyong memiliki daya tarik yang sangat kuat. Di sini bisa kita ketahui bahwa benih-benih cinta mulai muncul dalam benak Ga Hyun. Beberapa hari kemudian, Jin Pyong dan Kapten Kyong pergi piknik bersama dengan istri mereka masing-masing. Saat tengah bersantai, Kapten Kyong menceritakan kisah heroik Jin Pyong saat berada di Vietnam. Kisah tersebut terkesan terlalu berlebihan, hingga Jin Pyong meminta Kapten Kyong untuk menghentikannya. Kapten Kyong meminta izin untuk pergi sebentar mengambil bir yang tertinggal di dalam mobil, beserta dengan istri Jin Pyong yang ingin pergi ke toilet. Otomatis, hanya tersisa mereka berdua di sana. Ga Hyun mengatakan bahwa ia selalu teringat pada Jin Pyong saat melihat rangkaian bunga dan makanan kaleng. Jin Pyong yang juga mulai jatuh hati kepada Ga Hyun membalasnya bahwa ia juga memikirkan tentang Ga Hyun setiap hari. Setelah percakapan itu, keadaan menjadi sedikit canggung. Ga Hyun mengalihkan perhatiannya pada pemantik api yang selalu ia gunakan untuk membakar udut. Dengan sangat cepat, Jin Pyong memasukkan korek api tersebut ke dalam dompet milik Ga Hyun. Scene berpindah pada saat acara petinggi militer. Di sini, Ga Hyun diminta untuk berdansa bersama dengan seorang jenderal dengan seizin Kapten Kyong. Jenderal tersebut meminta tolong kepada Jin Pyong untuk mengganti musiknya.
Tetapi, alih-alih mengganti lagu, Jin Pyong malah bernyanyi di atas panggung, bertujuan agar Ga-hyun tidak jadi berdansa dengan jenderal tersebut. Tetapi sayangnya, rencananya gagal. Musik tetap dimainkan. Jenderal dan Ga-hyun tetap berdansa. Saat di toilet, Jin Pyong dihampiri oleh Ga-hyun. Ga-hyun mengatakan ucapan terima kasih karena sempat berusaha membantunya agar tidak berdansa dengan jenderal itu. Setelah selesai berterima kasih, tanpa disangka-sangka, mereka berdua mengadu ilmu bibir. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, mereka berdua dipertemukan kembali saat berada di rumah Kapten Kyong. Saat Kapten Kyong dan istri Jin Pyong tengah mereview alat pemanas air, Jin Pyong menuliskan bahwa ia ingin bertemu dengan Ga-hyun di luar. Ga-hyun pun membalas, ia menuliskan tempat dan waktu mereka untuk bertemu. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan perjanjian mereka berdua pun bertemu. Ga-hyun menaiki mobil milik Jin Pyong, dan mereka berdua langsung tancap gas menuju ke semak-semak. Karena suasana dan keadaan yang mendukung, mereka berdua memutuskan untuk bermain tanam paksa di dalam mobil. Adegan yang sering kita lihat di website biru. Beberapa hari setelah melakukan kegiatan terpuji itu, Kapten Kyong mendapatkan tugas untuk pergi ke Seoul dan menjadi tour guide di sana. Ia mengatakan bahwa ia direkomendasikan oleh Jin Pyong. Jin Pyong yang mengetahui pasti bahwa Kapten Kyong tidak ada di rumah, langsung mendatangi kediaman Ga-hyun. Tapi, dengan sangat tak terduga, Ga-hyun menolak kedatangan Jin Pyong dan mengembalikan korek api yang sempat ia berikan kepada Ga-hyun. Karena penolakan tersebut, Jin Pyong merasakan patah hati yang cukup mendalam. Karena merasa tidak terima, ia kembali ke rumah Ga-hyun dan meminta izin untuk makan bersama sebagai perayaan ulang tahunnya. Entah bagaimana ceritanya, mereka berdua sudah berada di dalam kamar. Kembali lagi, karena suasana yang mendukung dan juga hujan yang membuat hawa menjadi dingin, mereka pun melakukan kegiatan menghangatkan diri bersama. Tetapi bedanya, kali ini tempatnya lebih proper, dan mereka melakukannya dengan durasi yang lebih panjang dari sebelumnya. Karena kejadian tersebut, mereka berdua menjadi semakin dekat, dan perasaan ingin memiliki mulai keluar dari benak keduanya. Mereka mulai berdansa bersama, dan juga berjalan-jalan ke pantai bersama. Ga-hyun yang terbawa suasana mulai menceritakan keluh kesahnya selama menjadi istri dari Kapten Kyong. Ia menceritakan yang tak seharusnya ia ceritakan kepada orang lain, apalagi itu tentang suaminya. Saat perjalanan pulang, Ga-hyun menerima kabar bahwa ibunya sedang menderita sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Sesampainya di sana, ibu mertuanya sudah berada di sana dan menanyakan kenapa ia bisa ke sini bersama dengan Kolonel Jin Pyong. Ia mengatakan bahwa ia hanya meminta tolong kepada kolonel untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Meskipun di sini kita bisa ketahui bahwa ibu mertuanya sudah mengetahui bahwa kolonel inilah yang Ga-hyun cintai sebenarnya. Karena merasa bersalah, Ga-hyun mengambil keputusan, yaitu untuk memutus kontak dan hubungannya bersama dengan Jin Pyong. Karena merasa sakit hati, Jin Pyong mencoba untuk melampiaskannya ke dalam pekerjaan. Ia bekerja dengan lebih giat dan rajin. Tetapi kegiatan tersebut seolah tidak berguna, karena Jin Pyong tetap tidak bisa menghilangkan wajah Ga-hyun dari pikirannya. Hingga titik paling maksimalnya adalah Jin Pyong meminta temannya untuk mengkhianati anak buahnya sendiri, yaitu Kapten Kyong, dengan tujuan agar ia dapat mendapatkan Ga-hyun seutuhnya. Alah, goblok. Jin Pyong mengatur sedemikian rupa agar seolah-olah Kapten Kyong telah menyelundupkan narkoba dari Amerika. Setelah tuduhan tersebut dilontarkan, ibu dari Kapten Kyong merasa tidak terima, dan kasus tersebut terkesan aneh dan tidak adil sama sekali. Di sisi lain, Jin Pyong yang sudah sampai di rumahnya diberi selamat karena ia telah berhasil dipromosikan menjadi jenderal. Dan pada malam itu juga, istri Jin Pyong juga menyampaikan bahwa ia sedang hamil. Tetapi kabar tersebut sama sekali tidak membuat Jin Pyong mengalihkan pikirannya dari Ga-hyun. Saat Ga-hyun membanggang makanan di luar rumah, Jin Pyong menghampirinya dan meminta agar dia dan Kapten Kyong menjadi ajutannya di Seoul. Tetapi Ga-hyun menolaknya. Dan keputusan Ga-hyun itu membuat Jin Pyong marah. Kericuan pun tak terelakkan. Kapten Kyong yang berusaha menenangkannya harus mendapatkan pukulan kritikal. Akibat tindakan kurang terpuji yang telah ia lakukan, Jin Pyong harus menerima hukuman, yaitu dipindah tugaskan ke Vietnam. Sebelum berangkat ke Vietnam, Jin Pyong menyempatkan waktu untuk mendatangi kediaman Ga-hyun untuk mengucapkan perpisahan. Saat di rumah Ga-hyun, Jin Pyong sempat mengajak Ga-hyun untuk pergi ke Vietnam, bukan untuk kegiatan tugas, melainkan untuk hidup bersama dengan tenang. Tetapi, sekali lagi Ga-hyun menolaknya. Jin Pyong mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup apabila tidak melihat wajah Ga-hyun. Karena tidak kuat merasakan tekanan hidup yang terlalu keras, Jin Pyong nekat menembakkan pistolnya sendiri ke dadanya. Untungnya,
peluru tersebut tidak mengenai organ vital milik Jin Pyong, dan ia masih bisa diselamatkan. Di akhir film, diperlihatkan Ga-hyun yang sudah menjadi lebih modis. Saat ia keluar, datang seorang tentara yang membawakan kabar bahwa ada seorang pria yang bukan anggota militer ikut tewas tertembak saat sedang menunjukkan jalan. Dan di barang pribadi pria itu ditemukan fotonya bersama Ga-hyun. Ternyata pria tersebut adalah Jin Pyong. Sontak, Ga-hyun pun menangis sejadi-jadinya. Dan alur cerita film Obsessed pun tamat. Menurut saya ini film yang layak banget kalian tonton. Karena selain dari sisi yang lumayan vulgar, tetapi jalan ceritanya juga cukup jelas dan dieksekusi dengan cukup matang. Seperti bisa bukan Tag ID kalau tidak ada intisari yang bisa kita dapatkan dari film yang telah kita review. Intisari yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah membiarkan pikiran untuk selingkuh lewat dan hinggap dalam benak Anda. Karena tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada melihat hubungan baik yang sudah Anda bangun sejak awal hancur karena kenikmatan sesaat. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Admin Tag ID pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam benakmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat beristirahat.